mengenai penyaliban Yesus Kristus telah diabadikan dalam banyak ayat Alkitab. Salah satu rangkaian ayat yang menceritakannya adalah Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Lukas 23 ayat 35 sampai 43 merupakan bagian dari Lukas 23 yang terdapat dalam naskah Perjanjian Baru Alkitab. Pelayanan dan pengajaran Yesus digambarkan cukup jelas dalam 9 ayat tersebut. Sebelum mengetahui isi kandungannya, ada baiknya untuk membaca ayat Alkitabnya terlebih dahulu. 23 ayat 35 sampai 43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengajukan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Katakan Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Secara garis besar, Lukas 23 ayat 35 sampai 43 berbicara tentang pengampunan Yesus bagi orang berdosa yang bertobat. Ayat tersebut menceritakan bahwa ketika Yesus disalib, para ahli Taurat berteriak, "Hei, engkau katanya Mesias, maka selamatkanlah dirimu." Tak hanya itu, para tentara juga turut mengejek Yesus dan memberikan anggur asam kepadanya untuk membuat dia menderita lebih lama. Jika Yesus lebih lama tergantung di salib, artinya orang-orang akan lebih lama menikmati penderitaan tersebut. Ketika banyak orang mengolok-olok Yesus, di sisi kiri dan kanannya terjadi perdebatan antara dua penjabat yang juga disalibkan. Penjahat yang satu meminta kepada Yesus untuk menyelamatkannya jika dia benar-benar anak Allah. Sedangkan penjahat lainnya justru langsung menegur dan mengatakan bahwa mereka memang layak dihukum karena perbuatan mereka. Berbeda dengan Yesus yang sama sekali tidak bersalah sehingga tidak layak disalib. Kisah tersebut masih relevan dengan zaman sekarang. Banyak umat Kristen yang tidak lantas bertobat ketika terbelenggu dalam dosa. Mereka justru merasa baik-baik saja, bahkan nyaman dengan situasi itu. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka memilih untuk menjadi penjahat yang menghujat Yesus. Sebagai umat Kristen yang beriman, sikap tersebut harus ditinggalkan. Ketika merasa berdosa, datanglah kepadanya. Akui kuasanya, akui kesalahan yang diperbuat. Tobatlah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Tuhan akan mengampuni dosa dan menyelamatkan umat yang menyadari kesalahannya. Dari khotbah singkat saya, terima kasih.